Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita masuk kembali ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang Human Aspect of Software Engineering. Nah, materi ini itu ada di chapter 6 ya, dari bukunya Pressman. Nah, ini bukunya. Jadi kita masuk ke chapter 6 ya, bahwa di sini yang akan diamati adalah bahwa suatu software engineer ya harus memiliki suatu keterampilan secara komunikasi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini Pressman membuat suatu chapter khusus gitu ya untuk berbicara mengenai masalah manusianya ya dalam software engineering. Oke, yang pertama itu kita harus mengerti bahwa dalam membuat suatu project ya, apabila kita terlibat dalam suatu project pembangunan perangkat lunak, maka kita harus memikirkan bahwa sumber daya manusia itu penting. Karena yang membuat kesuksesan dalam membangun perangkat lunak itu bukan karena teknologi yang digunakan, gitu ya. Jadi walaupun teknologi yang digunakan itu hebat, ya, terkini, bagus dan lain sebagainya, apabila manusianya itu tidak bagus, gitu ya, maka proyek akan berjalan dengan tidak lancar ya, atau bahkan cenderung gagal. Nah, ini juga relate ya dengan kehidupan nyata. Saya ambil contoh untuk diri saya sendiri. Pada tahun kemarin saya mengerjakan proyek di Kemenpan RB. Nah, sebenarnya proyek yang kami jalankan itu tidak memerlukan teknologi canggih gitu ya. Hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP biasa dan kemudian kami membuat aplikasi website di situ. Nah, kami hanya berjumlah 6 orang. Ya, namun kami dapat melakukan kolaborasi dengan sangat baik ya dengan komunikasi menggunakan Zoom ya, menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya. Lalu di situ juga saya berperan sebagai project manager di mana saya yang mengkoordinator tugas-tugas ya dan komunikasi dengan user. Nah, yang kami buat itu ya sederhana, sebenarnya hanya aplikasi tampilan halaman depan, beberapa fitur kecil yang bisa diselesaikan dengan cukup mudah. Tidak menggunakan teknologi yang aneh-aneh, apalagi menggunakan AI gitu ya. Namun karena kolaborasi kami bagus, maka kami dapat menyelesaikan proyek dengan benar gitu ya. Dari 6 orang itu kami uh, tidak semuanya kenal ya, tidak semuanya kenal dari awal. Jadi beberapa dari kami juga baru bertemu di saat itu juga. Ya walaupun pertemuan itu tiba-tiba ya, namun kami masih bisa menjalankan dan mengerjakan proyek dengan benar. Nah, dalam bukunya Pressman yang disebutkan tadi ya, bahwa memang dalam menjalankan proyek ya, perangkat lunak itu memang aspek manusia itu memiliki kaitan yang sama besarnya dengan keberhasilan satu proyek, seperti halnya menggunakan teknologi terbaru. Nah, untuk menyelesaikan suatu proyek, maka memang dibutuhkan orang-orang yang terampil dan termotivasi, gitu ya. Nah, terampil dan termotivasi ini bukan muncul secara tiba-tiba, tapi memang itu harus dilatih ya sejak dini. Terampil itu maksudnya kemampuan untuk skill, terutama mungkin kalau programmer itu coding gitu ya. Kalau termotivasi itu memang datang dari diri sendiri. Dan yang namanya motivasi itu memang tidak bisa datang tiba-tiba ya. Pasti harus ada yang mendorong. Nah, dalam pengerjaan software dalam dunia nyata ya, kita harus berhenti berpikir bahwa mengerjakan software itu cukup dilaksanakan oleh satu orang. Ya, itu tidak benar ya pemikirannya. Bahwa pada dunia nyata dengan kondisi saat ini, pembangunan perangkat lunak itu melibatkan
banyak sekali orang, melibatkan kolaborasi, melibatkan komunikasi dan lain sebagainya. Terus kita juga dituntut untuk dapat menggunakan beberapa tools komunikasi ya, seperti yang saya gunakan itu biasanya adalah Trello untuk reporting pekerjaan dan komunikasi mengenai pekerjaan gitu ya. Nah, dalam mengerjakan proyek jangan lupa bahwa tim development itu tidak memikirkan segalanya sendiri. Tetap harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang lain ya, seperti customer, user, penyandang dana, dan lain sebagainya. Terus berikutnya, sesuatu esensial yang harus kita pahami adalah seperti apa karakteristik software engineer yang sukses. Sebenarnya kalau kita belajar tentang organisasi atau selama masa kuliah kita pernah gitu ya untuk mengikuti kegiatan organisasi sambil juga belajar tentang kepemimpinan, maka ini bisa kita jawab ya. Dan yang berikutnya, esensial yang harus kita pahami adalah struktur dan dinamika tim project yang sukses. Karena ketika kita mengerjakan project ya, maka kita akan berinteraksi dengan orang ya mau tidak mau ya, walaupun kita posisinya adalah programmer, tapi tetap dalam suatu pekerjaan kita akan berinteraksi dengan manusia, gitu ya. Nah, di sini menarik dikatakan bahwa di buku Pressman ya, jadi dia bilang di paragraf ini, di apakah kalian ingin menjadi software engineer, gitu ya. Nah, bahwa memang software engineering itu bisa menguasai berbagai macam skill teknis ya, lalu mempelajari dan mengaplikasikan skill terkait dengan permasalahan dan seterusnya. Nah, di sini eh, bagaimana sih sebenarnya yang disebut dengan efektif software engineer ya? Maka dia memiliki individual responsibility gitu ya. Nah, jadi individual responsibility di sini ya karakteristik untuk menjadi successful software engineer. Nah, apa sih individual responsibility? Berarti dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi sebagai seorang software engineer, entah itu software tester, programmer, sistem analis, dan lain-lain, dia harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, apa maksudnya itu? Maksudnya adalah dia harus bisa mengerjakan pekerjaannya dan menyerahkan pekerjaannya dengan baik ya kepada stakeholder dan siapapun yang bekerja sama dengan dia, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah menyadari kebutuhan tim dan pemangku kepentingan. Ya, maka memang saat kita bekerja sebagai software engineer, kita bekerja dengan orang lain, maka kita harus menyadari apa kebutuhan yang ada pada diri orang lain, gitu ya. Misalnya kita tidak bisa melakukan sesuatu, ya berarti akan mengganggu pekerjaan orang lain, ya. Begitupun orang lain yang satu tim dengan kita. Apabila dia tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan alasan apapun gitu ya, itu pasti sedikit banyak akan mengganggu pekerjaan kita juga. Jadi di situ kita harus saling mengerti gitu ya. Lalu masing-masing orang akan memiliki job desk-nya masing-masing dan deadline-nya masing-masing. Nah, itu juga kita harus sadari seperti apa tim kita ya secara keseluruhan dan kita harus bisa sadar mengenai kebutuhan dari pemangku kepentingan ya. Jadi jangan sampai kita mengecewakan customer ya atau user kita. Nah, karena memang user itulah yang nanti akan memberikan feedback mengenai aplikasi yang kita bangun sehingga tim development ya yaitu kita sendiri dan para stakeholder lainnya itu memiliki komitmen yang sama yaitu sama-sama mewujudkan suatu aplikasi yang dapat digunakan ya untuk organisasi. Kemudian ada apa lagi? Ada yang namanya jujur gitu ya. Jujur udah biasa gitu ya. Jadi dalam pekerjaan apapun
Di sini kita berlaku jujur, tapi ini jujurnya terhadap pekerjaan gitu ya. Jadi misalnya kita tidak bisa datang ya saat bekerja, maka kita harus kasih tahu gitu ya. Alasannya apa? Nah, dalam suatu tim itu tergantung kulturnya lagi ya, tuh kultur dalam budaya bekerja. Tapi kalau di biasanya ya dalam project yang saya suka handle, eh, kejujuran konyol pun nggak masalah gitu ya. Misalnya, aduh saya nggak bisa datang hari ini karena saya malas gitu ya. Itu juga nggak masalah gitu ya. Tapi jangan malas setiap hari gitu ya. Tapi memang kejujuran itu diperlukan ya untuk eh, mengetahui status dari kita sendiri ya. Jadi tim-tim kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita itu bisa mengetahui kondisi kita sehingga mereka mereka bisa bertindak sesuai dengan kondisi yang kita alami. Dan sebaliknya kita pun juga begitu gitu ya. Kita bisa menghargai semua tindakan tim kita, ya kejujuran mereka, dan kita bisa mengetahui state-nya mereka apa sehingga kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan kita, gitu ya. Nah, memang seperti itu ya sejatinya dalam suatu tim ya. Kemudian eh, tahan terhadap tekanan. Nah, ini bukan seperti lowongan kerja yang ada di Indonesia ya. Tapi ini tahan terhadap tekanan maksudnya memang kita harus bisa mengelola pressure sehingga kinerja tidak menurun. Apakah dalam membangun software perangkat lunak dalam proyek itu ada tekanan? Ya udah pasti gitu ya. Tekanan yang pertama itu adalah kebutuhan klien. Yang kedua bisa jadi waktu yang mendesak. Ketiga mungkin dari skill kita gitu ya. Yang agak sulit menyesuaikan dengan aplikasi yang dibangun. Kemudian mengenai dana, belum lagi masalah pribadi dan lain sebagainya. Jadi memang yang namanya suatu pekerjaan apalagi dalam pembangunan perangkat lunak ya, di mana pembangunan perangkat lunak itu sudah pasti project dan project itu sudah pasti ada tenggat waktu awal dan akhir. Nah, otomatis pasti tekanan itu ada. Ya, jadi tekanan yang dimaksud di sini adalah tekanan pekerjaan ya, bukan tekanan politik. Kalau tekanan politik ya kita berbeda lagi ya membahasnya. Kemudian ada rasa keadilan yang tinggi di sini. Jadi apabila kita memang menguasai sesuatu dengan baik, maka kita harus sharing ya dengan teman-teman kita. Ya, tujuannya bukan untuk menyombongkan diri ya, tapi agar kerjasama tim itu menjadi bagus. Ya, dalam mengerjakan perangkat lunak tidak mungkin semuanya kita handle sendiri. Kita pasti membutuhkan rekan yang memiliki skill yang sama atau bahkan yang lebih tinggi dari kita ya. Kan enak ya kalau kita memiliki rekan yang memiliki skill yang sama atau bahkan lebih tinggi dari kita. Maka pekerjaan kita itu akan terasa sangat mudah dia. Nah, begitupun sebaliknya ya, dari sudut pandang orang lain juga sama. Mereka juga pasti akan senang dapat bekerja sama dengan orang yang skillnya sama atau lebih tinggi dari mereka, gitu ya. Jadi, setiap orang dalam suatu tim development itu saling menghargai, gitu ya. Jadi, lebih menghindari politik juga, gitu ya. Jadi, menghindari konflik kepentingan juga di sini. Walaupun tidak bisa dipungkiri dalam suatu pekerjaan itu orang-orang tuh pasti memiliki kepentingan ya, namun jangan terlalu menonjol gitu ya kepentingan itu. Mau tidak mau memang kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Lalu tidak menyabotase pekerjaan orang lain. Jadi walaupun kita bertemu dengan tim yang mungkin tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya ya, anggota tim yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka kita jangan nyerobot pekerjaannya ya, tapi kita memberikan tips, memberikan bantuan atau apapun sehingga dia nanti akan berhasil mengerjakan pekerjaan itu. Nah, tujuannya itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan skill dan pengalaman dari rekan kerja kita gitu ya. Agar suatu saat mereka bisa membantu kita untuk pekerjaan yang lebih sulit ya. Nah, itu juga berlaku sama dengan kita gitu ya. Apabila ada pekerjaan yang tidak kita bisa kerjakan dengan baik, ya maka jangan segan untuk meminta pertolongan ya bagi dengan teman-teman tim yang lain. Ya. Lalu perhatian terhadap detail. Nah, di sini kadang-kadang ya si user itu tidak mampu untuk mendefinisikan kebutuhannya apa
dan mereka juga kebingungan untuk menciptakan solusi dalam perangkat lunak itu bagusnya seperti apa. Nah, sebagai orang yang bekerja menjadi software engineer, maka kita harus memperhatikan hal-hal detail tersebut. Gitu ya. Kita memperhatikan bahwa untuk suatu kebutuhan, maka solusinya adalah seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan itu. Kita juga dapat memberikan saran-saran terbaik kita bagi tim kita ataupun bagi stakeholder yang lain. Dan yang berikutnya adalah pragmatis ya. Pragmatis itu ya mungkin selama kuliah kita mempelajari hal-hal baik ya, praktik baik atau best practice. Kita mempelajari teori tentang bagaimana menjadi software engineer yang baik. Namun tetap kita harus beradaptasi dengan keadaan atau dengan kondisi kita saat ini. Ya, karena memang yang namanya polemik di dunia nyata itu lebih kompleks ya daripada sekedar teori. Namun karena acuan kita ini adalah software engineering a practitioner approach ya dari Pressman, maka bisa dipastikan tips yang Pressman berikan ini adalah tips yang memang dirangkum ya dari kejadian-kejadian nyata yang dialami gitu ya. Walaupun secara budaya agak sedikit berbeda ya antara software engineers di sana di luar negeri dengan yang ada di Indonesia. Namun secara umum ya kita bisa berkomunikasi dengan baik ya karena biasanya yang belajar informatika itu pasti juga membaca bukunya Pressman ya. Nah, ini adalah behavior model ya, behavior model tentang organisasi lah ya dalam dunia software engineer ya. Ini jadi khususnya ke software engineer. Ya, di sini ada individual, itu berarti mengacu pada diri sendiri. Kemudian ada tim di sini, ya. Nah, lalu di atasnya adalah project, lalu company, terakhir adalah business environment. Nah, makin ke atas ini pengelolaannya mendekati pengelolaan software, makin ke bawah ini adalah mendekati problem ya atau permasalahan. Nah, di sini ada beberapa relasi ya antara layer yang dimaksudkan pada gambar tersebut. Misalnya kita bisa lihat di sini antara business environment dengan company itu sudah pasti ada yang namanya organizational behavioral atau apa kebiasaan organisasi gitu ya. Nah, dalam bekerja. Nah, perilaku organisasi ini biasanya mengatur tindakan perusahaan dan responnya terhadap lingkungan bisnis. Karena memang perangkat lunak itu yang menjadi solusi untuk bisnis gitu ya pada sejatinya. Kemudian antara project dan tim itu ada yang namanya grup dinamis. Ya, grup dinamis itu ya seperti yang saya ceritakan tadi ya, dalam suatu tim project bisa jadi kita bertemu dengan orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya gitu ya. Atau bisa jadi kita bertemu orang yang kita kenal ya, contohnya teman sekelas kita saat kuliah dan seterusnya. Nah, grup dinamik ini biasanya eh, berfokus pada struktur tim dan faktor sosial yang mengatur kesuksesan. Grup dynamics ini eh, pasti terjadi ya dalam suatu pekerjaan. Ya, ada komunikasi, ada kolaborasi, ada koordinasi. Itu memang menjadi salah satu kekuatan yang bisa kita jadikan acuan untuk menyelesaikan suatu project, gitu ya. Nah, lalu secara individual itu biasanya individual dalam suatu eh, behavior model ini itu mengidentifikasi masalah karena seorang software engineer itu harus mampu mengidentifikasi problem dia. Lalu dia memiliki keterampilan yang dia butuhkan untuk menyelesaikannya. Kemudian ada motivasi juga gitu ya yang nanti harus ada agar dia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ya, jadi model grup dinamik ini lebih ke arah orang-orang yang memang bekerja di
sebagai software engineer gitu ya. Nah, di buku Pressman juga ya kita bisa lihat di sini ada yang namanya boundary spanning team. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya boundary spanning team gitu ya. Jadi boundary spanning team ini memang dibentuk karena biasanya gitu ya. Tim itu sering menetapkan batasan buatan ya atau artificial boundary ya, di mana di situ akan mengurangi komunikasi dan lain-lain sehingga menyebabkan efektivitas tim menjadi menurun. Ya, mungkin ini banyak terjadi ya terutama di Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia itu dalam tanda kutip tidak enakan misalnya. Ya, dalam suatu kondisi misalnya tidak enakan meminta tolong ya, tidak enak untuk menyuruh, tidak enak untuk berkata tidak dan lain sebagainya. Jadi ada semacam batasan buatan lah gitu ya. Nah, agar mengatasi masalah-masalah ini, ya biasanya setiap orang tuh nanti akan dibuat ya spanning team role-nya gitu ya. Jadi setiap orang tuh akan memiliki roles masing-masing yang eh, bertugas untuk mengatasi batasan-batasan yang ada pada tim tersebut ya. Batasan buatan yang memang tidak kasat mata tentunya. Nah, peran-peran ini bisa ditetapkan secara eksplisit, artinya kita bisa melihat peran-peran itu tergantung dari pekerjaan atau posisi dari tim tersebut gitu ya. Nah, di sini ada beberapa eh, roles gitu ya di sini. Jadi ada roles yang namanya ambassador. Nah, ambasador itu dia adalah biasanya individu itu akan mewakili tim ke konstituen di luar. Nah, misalnya saya adalah programmer. Apakah programmer itu sebagai ambasador? Ya, mungkin bukan ya. Nah, terus ada scout. Ya, scout itu melintasi batas tim untuk mengumpulkan informasi. Kalau saya programmer, apakah saya scout? Ya, mungkin juga bukan ya. Biasanya melintasi batas tim untuk mengumpulkan informasi ini tugasnya sistem analis, gitu ya. Jadi kalau dia adalah sistem analis, otomatis rules-nya dia itu adalah ambassador lalu scout gitu ya. Kemudian ada guard. Guard ini melindungi akses ke produk tim kerja. Nah, kalau saya programmer, apakah saya guard? Bisa jadi gitu ya. Lebih tepatnya guard ini mungkin dia adalah senior programmer gitu ya. Kemudian ada sentry ya, mengendalikan informasi yang dikirim oleh pemangku kepentingan. Nah, yang jadi sentry ini biasanya project manager gitu ya dalam suatu role pekerjaan. Dan ada koordinator di sini berkomunikasi dengan seluruh tim dan organisasi. Nah, tidak semua tim ya, tidak semua anggota tim atau individu itu menjadi koordinator. Ya. Programmer bisa jadi sih menjadi koordinator, misalnya ada suatu modul aplikasi di mana modul aplikasi itu dikerjakan oleh pihak ketiga, maka nanti ada seorang developer programmer yang bekerja untuk mengkoordinasi tim pihak ketiga tadi, gitu ya. Itu bisa jadi. Nah, jadi ada beberapa boundary ya yang memang eh, diatur ya secara eksplisit. Jangan sampai nanti apa banyak orang itu yang bertindak seenaknya lah kurang lebih ya. Jadi dalam suatu organisasi itu biasanya kalau kita ingin ketemu presiden gitu ya, berarti yang harus dikirimkan itu adalah pemimpin perusahaan ya. Jadi setara gitu ya. Dan itu memang implementasi umum ya dalam suatu perusahaan. Nah, ada beberapa karakteristik dari software team yang harus dimiliki ya. Dan ini sebenarnya kalau nanti teman-teman suatu saat berkesempatan ya menjadi seorang project koordinator atau project manager, maka teman-teman itu harus memiliki karakteristik seperti ini ya. Yang pertama, ajak tim kalian itu untuk memiliki tujuan. Jadi sebagai seorang developer,
Atau bahkan nanti kalian menjadi seorang project manager, kalian harus tahu bahwa yang namanya manusia itu berdampak penting ya dalam kesuksesan suatu pembangunan perangkat lunak. Nah, maka ajaklah tim kalian itu untuk bisa memiliki tujuan ya. Jadi apa yang namanya tujuan yaitu mensukseskan software yang dimaksud gitu ya dalam satu project. Kemudian anggota tim akan lebih produktif dan termotivasi kalau misalnya mereka merasa terlibat ya. Jadi memang setiap orang itu harus diberikan pekerjaan masing-masing dan mereka diberikan kebebasan untuk menyelesaikan pekerjaan itu gitu ya. Lalu dipercaya tentunya ya. Jadi harus ada rasa percaya juga. Ya, jadi kita harus percaya bahwa rekan-rekan tim kita itu dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Apabila nanti suatu saat ternyata tidak bisa dikerjakan gimana? Ya udah dibantu gitu ya. Tapi kita harus memberitahu juga pada rekan kita, jangan sampai setiap apa-apa juga dibantu gitu ya. Dan itu pun berlaku untuk kita gitu ya. Jadi kita juga harus terlibat dalam suatu pekerjaan, kita juga harus memiliki rasa saling percaya dan teman kita pun nanti akan memiliki rasa percaya ke kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah rasa ingin berkembang bahwa memang pekerjaan di software engineer ini banyak sekali pasti ilmu yang nanti akan berkembang. Mungkin di project awal kalian hanya membangun aplikasi berbasis PHP gitu ya. Kemudian di project yang berikutnya menggunakan framework, kemudian berubah arsitektur, akhirnya belajar Node.js gitu ya. Kemudian beralih ke pemrograman Android yang membuat aplikasi Android platform. Terus kalian memutuskan untuk menjadi UI UX design misalnya atau ke back end ya dan lain-lain. Jadi apapun dipelajari ya, terutama masalah hard skill, di mana hard skill juga itu berpengaruh ya pada selesainya suatu project ya. Jadi seperti itu. Nah, ini di bukunya Pressman tadi ya. The Software Team. Ini bukunya bagus ya. Nanti teman-teman bisa untuk membaca buku ini gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kita lanjut di sini. Biasanya ya tim-tim yang efektif itu akan menghindari atau akan menjauhi beberapa kondisi-kondisi toksins ya. Toksins ini beracun gitu ya. Nah, yang pertama itu kondisi yang beracun yang dimaksud adalah suasana kerja yang tidak terkendali. Ya, di mana anggota tim membuang-buang energi dan kehilangan fokus pada tujuan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, itulah kenapa pentingnya kita memberikan suatu job desk ya pada rekan-rekan dalam tim kita ya, kalau kita sebagai seorang project manager gitu ya. Kemudian harus ada komunikasi yang baik ya tentunya agar nanti kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan setiap orang juga bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang nggak bisa kita take over tiba-tiba pekerjaannya gitu ya. Terus ada orang yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita langsung bully misalnya itu tidak boleh dilakukan tentunya. Banyak sih contoh-contohnya ya kalian bisa lihat contoh-contoh apa CEO perusahaan luar gitu ya seperti Microsoft atau Google bahkan Google juga lebih menyukai orang-orang yang tanpa melalui pendidikan formal ya seperti di perkuliahan dan seterusnya. Ya, lebih suka meng-hire orang yang belajar otodidak gitu ya. Atau contohnya ada Netflix gitu ya. Itu juga lebih menyukai orang yang mau bekerja dengan baik daripada orang yang berkompeten tapi toksin gitu ya. Nah, jadi ada budaya-budaya seperti itu di mana budaya itu mereka beradaptasi sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya. Lalu yang harus dihindari yang kedua adalah frustasi gitu ya. Misalnya kita diminta menerapkan teknologi nih. Sementara developer kita belum ada yang memahami teknologi itu, ya. Terus atau mungkin ada permasalahan-permasalahan pribadi yang menyebabkan gesekan antara rekan satu tim. Nah, itu harus dihindari. Ya memang sih, ya penerapan teknologi baru itu sering membuat frustasi ya.
Nah, untuk itu kita harus cari jalan keluar. Artinya jangan biarkan masalah teknologi itu atau implementasi teknologi itu menjadi penyebab kehancuran dalam suatu tim. Lalu yang ketiga adalah prosedur yang terfragmentasi dan tidak terkoordinasi dengan baik. Ya, tentu kita harus menjelaskan dan membuat bahkan ya SOP kerja yang bagus ya. Terus kita juga harus mengambil strategi software development life cycle yang sesuai dengan kondisi tim kita dan sesuai dengan kondisi stakeholder yang kita hadapi saat ini. Kemudian harus ada pendefinisian peran, gitu ya. Kalau pendefinisian perannya tidak jelas, itu bisa menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan saling menyalahkan. Nah, ini nih ya. Mungkin kalau sebagai pengalaman aja ya, kalian pasti juga pernah ya mengalami hal ini di perkuliahan. Karena saya yakin ketika kalian mengerjakan tugas besar, pasti kalian akan mengalami lah beberapa kejadian yang ada pada slide ini gitu ya. Dan kalau sekarang kalian sudah semester 4, biasanya kalian sudah menemukan pasangan yang cocok ya untuk kerjasama dalam mengerjakan tugas besar ya yang diberikan di mata kuliah biasanya. Ya pasti seperti itu sih ya karena kita dalam sejatinya berorganisasi ya walaupun dalam bentuk tim kecil seperti tim pengerjaan tugas itu pun kita inginkan mendapatkan rekan-rekan yang dapat membantu kita gitu ya. Begitupun rekan-rekan kalian. Pasti rekan-rekan kalian pun memilih kalian itu karena mereka berpikir mereka kalian bisa membantu mereka gitu ya. Jadi sebenarnya saling ketergantungan ya dalam suatu tim itu. Lalu yang kelima itu terus-menerus dan berulang kali mengalami kegagalan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mengerjakan suatu fitur nih gitu ya. Terus kita sering gagal, ya sering error itu biasanya akan menghilangkan kepercayaan diri ya dan akan ada penurunan moral. Nah, itu yang harus dihindari ya. Jadi ini yang harus dihindari. Nah, dalam kita mempelajari tim ya yang akan mengerjakan suatu proyek, biasanya ada beberapa paradigma yang mengatur struktur tim. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa the best team structure depends on management style of your organization. Artinya tim terbaik, ya struktur tim terbaik itu tergantung dari gaya manajemen pada organisasi gitu ya. Jadi nanti orang-orang itu akan berkumpul pada tim terkait dengan skill level mereka, ya kesulitan yang mereka alami dan lain sebagainya. Nah, di sini disebutkan dalam Mante ya, Man 81 ini referensinya bisa kalian cek ya di buku Pressman ini di halaman terakhir ya. Mendeskripsikan bahwa di sini ya, a number of project jadi jumlah project ya, a number of project factors that should be considered when planning the structure of software engineering team. Satu, difficulty of the problem to be solved. Jadi kesulitan menyelesaikan masalah. Lalu ukuran dari kesulitan aplikasi ya, misalnya line of code, function point dan lain-lain. Kemudian waktu yang diperlukan tim untuk bersama ya. Lalu ada beberapa pekerjaan kecil yang tidak bisa dihandle. Kemudian ada quality dan reliability tentang sistem yang dibangun, rigidity dan seterusnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca di sini gitu ya. Jadi itu adalah beberapa apa ketergantungan gitu ya terhadap pembentukan tim. Nah, ini bahasa Indonesianya deh, kita pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita akan mendefinisikan struktur tim. Nah, tadi dalam dalam slide-nya Pressman ya, bukunya Pressman tadi ya. Jadi kalau kita ingin memplanning ya, when planning a structure of software engineering teams, jadi kalau kita ingin menyusun struktur tim ya, itu berdasarkan 7 hal ya. Nah, 7 hal tadi adalah tingkat kesulitan masalah yang dipecahkan tadi ya, lalu ukuran program yang dihasilkan dalam baris kode, waktu tim bersama,
kemudian tingkatan masalah yang dapat dimodulisasi dan seterusnya. Nah, ini kita akan pertimbangkan untuk memilih ini, gitu ya. Jadi misalnya ada yang namanya struktur tim tertutup. Ya, tertutup ini berarti tim itu disusun berdasarkan hierarki tradisional. Misalnya, ya saya atasan, kamu bawahan, yaitu adalah tradisional ya, ada hierarki dan wewenangnya. Oh, kamu programmer, programmer itu berarti hanya berkewajiban untuk coding saja. Kemudian kamu sistem analis itu ya untuk bertemu dengan klien dan lain-lain. Lalu saya project manager, misalnya project manager itu berarti yang mengkoordinir ya semua pekerjaan dalam tim itu. Nah, tertutup itu ya tradisional aja ya, seperti hierarki pada organisasi biasa ya. Jadi kalau dalam organisasi itu ada pohon organisasi gitu ya, nah itulah tradisional. Kemudian ada acak, ini menyusun tim secara longgar dan bergantung pada inisiatif individu anggota tim. Jadi kalau acak itu struktur paradigmanya ya dibebaskan gitu ya. Jadi tidak ada konsep yang namanya atasan dan bawahan, tapi hanya ada rekan kerja di mana setiap orang itu nanti akan bekerja sesuai dengan inisiatifnya masing-masing. Nah, kalau terbuka ini berarti dia ada hierarkinya, tapi bebas gitu ya. Jadi ada hierarkinya, tapi hierarki itu tidak terlalu melekat ya pada individu, melainkan lebih ke arah rekan kerja. Kalau kata teman saya yang bekerja di Tokopedia, karena mereka sekarang itu sahamnya udah dimiliki Cina ya, Cina itu lebih banyak menerapkan struktur paradigma yang terbuka ya. Jadi mereka tuh tetap ada organisasi hierarkinya, tapi setiap orang itu bebas untuk berinovasi gitu ya. Lalu yang terakhir itu adalah sinkron ya, bergantung pada kompartementalisasinya dari masalah-masalah. Jadi sinkron itu nanti mereka akan menyesuaikan pekerjaan mereka tergantung dari masalah yang mereka hadapi gitu ya. Nah, bagaimana cara memilihnya? Yaitu tadi ya, kita kembalikan ke sini gitu ya. Hmm. Kalau masalah yang dipecahkan itu sulit, nah gitu ya. Kita mungkin lebih ke arah sinkron gitu ya. Lalu kalau baris program itu ternyata besar gitu ya, itu mungkin kita ke acak. Kemudian waktu tim tetap bersama itu mungkin tertutup ya. Karena memang kalau ya seperti yang saya contohkan tadi ya, waktu saya project itu kami semua itu baru saling mengenal gitu ya. Jadi belum memiliki keterikatan emosional. Jadi itu sebaiknya tertutup ya agar pekerjaan itu semakin jelas. Namun kalau tim itu kita udah saling mengenal, kita udah saling paham apa skill masing-masing, apa pekerjaan masing-masing, maka mungkin terbuka itu akan lebih baik gitu ya. Kemudian ada tingkat masalah yang dimodularisasi. Kalau terlalu banyak masalah yang dimodularisasi itu sebaiknya tertutup ya, memilih struktur paradigmanya. Kemudian kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun. Nah, kalau kualitas dan keandalan sistem itu benar-benar harus rigid, misalnya membuat aplikasi untuk internet banking pada perbankan. Nah, itu kan membutuhkan security yang baik gitu ya, membutuhkan keandalan menghandle enkripsi dan lain-lain itu mungkin disinkron itu lebih bagus gitu ya. Lalu kalau ketat tanggal pengiriman itu harus gimana? Berarti kan nggak bisa longgar ya, itu biasanya tertutup sih. Gitu ya. Lalu kalau ada komunikasi yang baik ya antara rekan sesama tim biasanya terbuka itu lebih baik. Kalau tertutup itu biasanya komunikasinya jelek ya karena ada hierarki atasan dan bawahan tadi gitu ya. Nah, jadi itu adalah beberapa paduan ya yang kita bisa pilih ya untuk menciptakan paradigma tim yang kita akan kerjakan dalam satu tim. Nah, kalau tim agile gimana? Kalau tim agile itu ya sebenarnya tetap menganut prinsip agile ya yang kita pelajari kemarin ya ada 4 manifesto dan 12 prinsip. Karena memang agile itu eh, menekankan pada yang namanya kompetensi individu. Gitu ya yang kemarin kita pelajari ya. Terus manusia lebih penting daripada proses. Gitu ya. Ya mungkin masih ingat ya waktu itu bahwa orang itu lebih penting daripada proses. Kemudian agile juga sifatnya adalah self organizing. Jadi dia berkembang sendiri ya.
Struktur timnya adaptif, kemudian elemen strukturnya terbuka, acak, dan sinkron ya biasanya bukan yang tertutup ya. Kalau tertutup tradisional banget ya. Kalau agile itu dia tidak seperti itu. Lalu ada otonomi yang signifikan, artinya setiap orang itu dalam mengerjakan pekerjaannya dibebaskan menggunakan berbagai macam cara yang dia sukai gitu ya. Nah, kalau agile biasanya perencanaan itu minimal dan hanya dibatasi oleh batasan bisnis dan standar organisasi saja. Jadi tidak banyak perencanaan ya kalau agile. Waktu kita pelajari juga waktu itu kayak agile planning, sprint planning aja kalau dalam Scrum itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam gitu ya. Nah, bagaimana apabila di extreme programming ya? Extreme programming ini sebenarnya salah satu daripada development modern ya yang diturunkan dari Agile. Nah, kalau extreme programming ini biasanya ditekankan terhadap komunikasi, kesederhanaan, feedback, keberanian, dan respect ya atau rasa hormat. Memang kalau extreme programming ini kita tidak banyak dipelajari ya di perkuliahan, karena yang menerapkan extreme programming ini sedikit ya. Yang kebanyakan diterapkan itu adalah Scrum. Ya walaupun extreme programming ini pun memang dasarnya itu juga sama-sama dari Agile Development ya, sama aja. Nah, software developer itu biasanya dibantu dengan sosial media gitu ya. Jadi dalam mengerjakan suatu development kita dibantu blog misalnya. Misalnya kalian tahu yang namanya Stack Overflow, nah kita biasanya menggunakan itu gitu ya. Lalu sekarang ada yang namanya ChatGPT ya, itu juga kita bisa gunakan ya AI untuk menjadi tools bantuan dalam mengerjakan suatu project. Lalu bisa menggunakan microblog juga. Ya kalau misalnya ingin meminta bantuan di Twitter misalnya, lalu ada forum daring ya, forum daring seperti Facebook atau tadi Stack Overflow juga termasuk forum ya sepertinya. Terus ada yang namanya XDA Developer ya. Kalau kalian sering main-main di internet, ada yang namanya XDA Developer itu juga tempat forum di mana banyak engineer berkumpul di situ ya, khususnya software engineer. Nah, kita gunakan sosial media ini untuk apa ya? Untuk menyelesaikan masalah tentunya gitu ya. Bukan untuk bermain-main ya. Karena memang kadang-kadang, bukan kadang ya, sering kali kita menemukan problem dalam development di mana solusinya itu kita bisa cari di internet ya dalam bentuk blog, microblog, forum daring, dan lain sebagainya. Nah, lalu dalam eh, berkomunikasi ya, kita sebaiknya menggunakan cloud. Contohnya untuk online repository kita bisa menggunakan Git gitu ya. Untuk berkomunikasi kita bisa menggunakan Trello tadi ya. Untuk sharing pekerjaan bisa di situ juga ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi berbasis cloud ya untuk sebagai software management tools ya. Jadi dalam pembangunan software itu ada yang namanya software management tools. Ya, kita bisa menggunakan IDE yang baik berbasis cloud dan lain-lain. Nah, ada beberapa benefit ya apabila kita menggunakan tools berbasis cloud. Yang pertama memang kalau kita menggunakan Git ya, itu bisa menyediakan akses ke semua produk kerja. Jadi setiap orang bisa membuat branch masing-masing gitu ya. Mereka bisa pull, bisa push untuk apa pekerjaan mereka masing-masing. Mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau pekerjaannya itu secara offline ya. Jadi setiap orang membuat localhost di laptopnya masing-masing. Nah itu kalau programmernya ada 5, nah itu pusing tuh. Pusingnya kapan? Pas menyatukan eh, aplikasi yang mereka bangun itu menjadi satu gitu ya. Itu yang bingung ya, ribet. Makanya biasanya benefitnya dalam cloud itu bisa menghilangkan ketergantungan perangkat yang tersedia di mana-mana ya. Menghilangkan ketergantungan perangkat dan tersedia di mana-mana itu artinya karena dia berbasis cloud, nggak perlu laptop yang canggih gitu ya. Kita menggunakan smartphone juga bisa untuk mengaksesnya atau menggunakan tablet itu juga bisa. Kemudian untuk sharing dengan rekan yang lain itu juga lebih gampang gitu ya. Kemudian ada sarana untuk mendistribusikan dan menguji perangkat lunak. Nah, ini juga kaitannya dengan tadi ya. Apabila perangkat lunak kita kerjakan terpisah ya, satu orang mengerjakan di laptop masing-masing gitu ya. Kemudian pas digabungin,
pasti error gitu ya saat diuji itu errornya bisa berbagai macam bentuk lah ya errornya. Karena dia tidak terikat dalam suatu komponen struktur aplikasi yang utuh. Nah, makanya itu adalah keuntungan menggunakan cloud ya seperti Git dan lain-lain tadi. Kemudian memungkinkan informasi yang dikembangkan oleh satu anggota tersedia untuk semua anggota tim ya, itu untuk tujuan kolaborasi ya. Nah, tapi ada beberapa concern yang mungkin menjadi pertimbangan kita untuk tidak menggunakan cloud. Nah, apabila kita menggunakan Git yang gratis itu bisa jadi resiko keamanan ya. Sebaiknya kalau menggunakan aplikasi berbasis cloud kita gunakan layanan berbayar. Namun untuk perusahaan yang sudah besar biasanya mereka menggunakan layanan cloud milik mereka sendiri ya, sehingga akan menjadi lebih aman. Lalu masalah interoperabilitas menjadi tinggi ya, karena banyaknya layanan yang didistribusikan di cloud. Ini bisa menimbulkan kebingungan ya saat ada programmer atau developer baru yang mencoba menggunakan environment cloud. Kemudian memang beberapa layanan cloud itu seringkali penggunaannya bertentangan dengan keamanan, privasi, dan keandalan karena kita bisa mencari potongan aplikasi itu menggunakan Google gitu ya. Jadi memang privacy dan keamanan ini menjadi concern dalam cloud ya. Walaupun misalnya berbayar pun ya secara private, apabila orang lain tahu username dan password akun Git kita ya tetap aja ketahuan gitu ya. Itu yang menjadi salah satu concern aja ya, pertimbangan lah untuk menggunakan cloud atau tidak menggunakan. Nah, lalu ada beberapa tools kolaborasi juga yang bisa kita gunakan. Di sini ada namespace. Jadi namespace itu seperti tadi Git ya. Kemudian ada kalender ya, misalnya bisa gunakan Google Calendar atau bisa menggunakan Microsoft Project ya untuk mengatur timeline. Lalu kemudian ada template. Template juga bisa kita pakai ya untuk front end. Lalu untuk menilai perangkat lunak kita bisa gunakan suatu metrik ya untuk menilai kinerja dari tim. Kemudian kita bisa gunakan apa pesan online ya untuk berkomunikasi dan lain-lain ya. Jadi banyak service atau tools yang bisa kita manfaatkan untuk berkolaborasi gitu ya. Nah, biasanya dalam suatu pengambilan keputusan tim itu pasti akan ada aja yang namanya eh, komplikasi gitu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya pengambilan keputusan itu akan dipengaruhi oleh kompleksitas, kemudian resiko, lalu mungkin akan memiliki efek yang tidak diinginkan ya dalam satu keputusan, beda pangkatan, dan tim perangkat lunak global. Nah, tim perangkat lunak global itu apa sih? Tim perangkat lunak global itu biasanya dalam kita bekerja ya dalam tim software development, belum tentu kita hanya bekerja dengan orang Indonesia saja ya. Bisa jadi kita satu tim dengan orang India, orang Amerika, orang Kanada, dan lain-lain. Nah, maka biasanya kita mengerjakan itu kliennya dari luar negeri juga, gitu ya. Nah, itu berarti akan ada beberapa komplikasi dalam pengambilan keputusan yang dibatasi oleh koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi. Ya, misalnya kita nggak ngerti bahasa Inggris nih, atau kalau kerja sama dengan orang Cina, mereka nggak mau belajar bahasa Inggris ya, kita yang harus mentranslate bahasa Cina, gitu ya. Jadi itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di tim kita, gitu ya. Nah, jadi kalau di buku Pressman itu sampai sampai situ aja ya kalau nggak salah ya. Ini tim structure tadi ini teman-teman bisa baca. Ini agile team, XP team tadi udah. Oke, ini tools yang bisa dipakai nih, sosial media, microblog, blog dan lain-lain. Ini yang menggunakan cloud. Hmm, oke, beres ya. Ini kalau nggak salah ada summary, ini global team ya.
Oke, jadi kalau menurut Pressman ya summary-nya adalah successful software engineer must have technical skill. Jadi seorang software engineer yang sukses harus memiliki technical skill, udah pasti ya. Tapi sebagai tambahan ya, dia harus bisa responsibility ya, bertanggung jawab pada komitmennya gitu ya. Terus harus peduli pada kebutuhan rekanannya gitu ya. Harus jujur pada produk dan project. Kemudian bisa bekerja di bawah tekanan dan bisa treat his peers fairly, artinya berlaku adil ya pada rekan sama tim dan bisa untuk fokus pada sesuatu yang detail. Nah, secara psikologi, software engineer itu adalah individual yang kognisi dan termotivasi, grup dynamic dan lain-lain ya. Jadi memang untuk menjadi software engineer yang baik, kita harus menghindari yang namanya toxicity. Ya, toxicity ini untuk diri sendiri dan untuk rekan tim tentunya, gitu ya. Bahwa memang rekan tim kita juga akan mempelajari tentang bagaimana menjadi software engineer yang baik dan itu juga yang diharapkan dari rekannya yaitu kita, gitu ya. Jadi sudut pandangnya itu jangan hanya melihat dari sudut pandang kita pribadi, tapi tetap harus memperhatikan sudut pandang dari rekan tim kita juga, gitu ya. Intinya itu. Oke, mungkin sampai di sini aja materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.